Nah, tentu saja politik tidak berada politik itu tidak berada di ruang kelas, bukan tidak di ruang belajar ya. Dia berada di lapangan yang seringkali harus mengkombinasikan dengan insting-insting dan seni. Selamat datang kali ini di podcast Satu Nama, dan saat ini bersama saya Christina Firi sebagai host di podcast ini. Sebelum mulai sesi kita hari ini, saya mau baca satu buah pantun dulu nih di awal ini. Jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa membeli bakpia. Jangan lewatkan podcast Satu Nama, karena tema kita adalah pemenangan berbasis suara. Jadi kita pagi ini akan berdiskusi tentang pemilu 2024 dan peluangnya untuk politisi muda. Dan sudah hadir bersama kita semua Bapak Jayadi Hanan. Bapak Jayadi Hanan adalah Direktur Lembaga Survei Indonesia. Selamat pagi Pak Jayadi. Pagi Mbak Firi. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Pak, selama beberapa menit ke depan kita akan mendiskusikan soal bagaimana peluang politisi muda di pemilu 2024. Tapi sebelumnya mungkin saya mau bertanya dulu nih Pak, terkait dengan pemilu 2024 yang akan datang. Menurut Bapak, bagaimana sih Pak peta politik untuk pemilu di 2024 mendatang? Pemilu 2024 itu secara aturan sama dengan pemilu 2019. Jadi tetapi ada tambahan nanti, karena pemilu presiden itu nanti akan serentak dengan pemilu legislatif, baik di pusat maupun di daerah. Kemudian pemilu DPD dan ditambah nanti pada bulan Novembernya 2024 itu akan ada pilkada. Jadi itu yang spesifik ya, meskipun pilpres sama pileknya tetap sama aturan-aturannya. Jadi arena permainannya sama. Tetapi kalau kita lihat kemungkinan aktor pesertanya itu jelas ada perbedaan ya. Pertama 2024 tidak ada petahana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan peta politik tadi yang Mbak Firi tanyakan, berbeda dengan 2014 dan 2019 di pemilu 2024 nanti sampai hari ini menurut riset berbagai lembaga itu terlihat tidak ada calon presiden atau bakal calon presiden yang dominan gitu. Karena itu meskipun ada 3 yang cukup leading, cukup berada di depan. Semua sudah tahu ya, namanya ada Anies, Ganjar, Prabowo secara alfabet ya. Di luar itu ada nama-nama lain seperti Ridwan Kamil, AHY, kemudian Khofifah, Erick Thohir, tapi angka mereka tampaknya lebih diperkirakan lebih cocok menjadi bakal calon wakil presiden. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga saya kira yang menarik nanti dari pemilu 2024 itu adalah kemungkinan ya, kalau kita lihat konfigurasi capres cawapresnya itu, kemungkinan pasangan itu kemungkinan akan ada 3 sampai 4 koalisi. Meskipun ada juga yang coba berusaha untuk, meskipun tetap ada kemungkinan 2 ya. Tapi kalau lebih dari 4 nggak mungkin kayaknya. Maksimal 4 pun kayaknya agak sulit, tapi 3 mungkin ya. Kenapa mungkin 4? Bisa 4 kalau misalnya PDI yang punya cukup persyaratan untuk mencalonkan sendiri sebagai sebuah partai, itu mereka punya calon pasangan presiden wakil presiden sendiri. Tapi kalau kita lihat perkembangannya akhir-akhir ini, tampaknya PDI dan sejarahnya ya, PDI tampaknya tidak berminat untuk hanya maju sendiri, tentu dengan berbagai pertimbangan. Jadi kemungkinan itu antara 2 sampai 3 pasang ke depan itu, tergantung. Untuk sementara sampai dengan sekitar bulan Oktober ini perkembangannya mengarah ke 3 pasangan. Itu. Kemudian berikutnya itu kan Pilpres. Jangan lupa bahwa Pilpres juga itu terkait dengan pemilu legislatif. Ya, dan bukan hanya terkait dalam arti nanti yang mencalonkan Pilpres adalah partai politik, tapi juga partai-partai politik harus memikirkan bagaimana bertarung sebagai sebuah partai agar di tingkat nasional mereka lolos ke parlemen, memenuhi syarat parliamentary threshold 4%, dan di daerah-daerah mereka
tetap mempertahankan jumlah suara yang mereka miliki saat ini atau kalau bisa meningkatkannya. Jadi kalau kita lihat data-data sementaranya, tampaknya partai-partai yang sekarang ada di parlemen suaranya belum menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan dengan pemilu 2014 dan 2019. Jadi tampaknya peta konfigurasi politik atau partai politik di parlemennya tampak belum mengalami perubahan. Memang banyak partai baru yang muncul. Saat ini sudah ada 24 partai yang diverifikasi, ada sejumlah partai baru gitu. Kalau semuanya lolos berarti kan cukup banyak partai baru yang ikut bertarung. Tapi kalau kita lihat perkembangan suara untuk partai baru sejak tahun 99 sampai 2019, tampaknya memang tidak mudah bagi partai baru untuk lolos ke parlemen. Partai baru atau partai luar parlemen ya, karena ada juga partai sebetulnya partai yang sudah ada sejak lama tapi tidak lolos parlemen lalu ikut lagi ya, misalnya Perindo, kemudian PBB, terus partai PKPI dan seterusnya ya. Nah, jadi akan ada upaya dari partai-partai lama untuk mempertahankan basis suaranya. Saat yang sama partai-partai baru atau partai-partai luar parlemen berupaya untuk masuk. Jadi mungkin akan cukup terjadi kompetisi yang cukup sengit di tingkat dapil nanti. Bukan hanya di tingkat dapil untuk DPR pusat, tapi juga untuk DPR kabupaten, kota dan provinsi, gitu. Ya. Baik Pak, tadi kan disampaikan bahwa kemungkinan akan ada 2 atau 3 pasang ya Pak calon di Pilpres di 2024. Pertanyaannya, ada nama-nama baru tidak Pak? Maksudnya ada aktor-aktor baru gitu Pak ya, yang bisa masuk di kancah ini. Karena kan kita sudah tahu gitu ya dari 2019 gitu, nama-nama yang masuk sebenarnya adalah kandidat-kandidat yang sebenarnya sudah pernah mencalonkan diri. Sebetulnya tergantung apa yang kita sebut dengan nama-nama baru ya. Karena kalau kita lihat nama yang beredar itu banyak sekali. Ada 20-an, sekitar 27 nama beredar tuh. Mulai dari yang paling kita sebutlah, mulai yang sekarang berada di kalau menurut hasil survei berbagai lembaga itu yang berada di divisi 1 kalau boleh sebut gitu ya. Ada yang berada di divisi 2, ada yang berada di luar 10 besar, divisi 3 dan sebagainya. Itu banyak sekali namanya. Semua nama ada di situ. Jadi kalau kita bicara soal itu, maka ya tidak ada nama baru. Karena kalaupun ada perubahan, paling yang tadinya nomor 10 tiba-tiba lompat jadi nomor 7 atau dari nomor 5 dan sebagainya. Dalam perkembangan waktu ya menjelang pemilu 2019 itu. Jadi kalau itu yang dimaksud dengan nama baru, maka tidak ada nama baru. Tetapi kalau yang dimaksud dengan nama baru adalah, kan selama ini tadi saya sampaikan bahwa temuan riset menunjukkan bahwa the front runner itu kandidat yang paling depan untuk sementara ini atau bakal calon kandidat yang paling depan itu ya 3 orang, yaitu Anies, Ganjar, Prabowo, atau Prabowo, Anies, Ganjar, atau Ganjar, Anies, Prabowo, itu salah gimana ya kombinasinya. Pokoknya 3 itu untuk sementara masih cenderung sama kuat satu sama lain kalau diadu, baik diadu 3-3-nya maupun diadu 2-2 gitu ya. Nah, kalau ini dimaksud dengan nama baru, adakah kemungkinan munculnya nama lain yang nanti menjadi front runner di dalam Pilpres selain 3 nama ini? Tentu mungkin. Kenapa mungkin? Kita harus lihat dulu, terutama karena tiket pencalonan tidak ada di capres cawapresnya. Tiket pencalonan kan yang punya adalah partai gitu. Nah, sementara di antara 3 nama yang leading ini yang berada di depan, 2 orang itu boleh dikatakan tidak punya kekuatan partai yang jelas. Anies tidak punya partai, Ganjar walaupun punya partai PDIP tapi tampaknya belum jelas bakal dicalonkan PDIP atau tidak. Hanya satu yang jelas, bakal dicalonkan oleh partai, yaitu Prabowo. Tapi kalau Prabowo nyalon, dia memerlukan koalisi. Maka keputusan jadi tidaknya Prabowo menjadi calon itu nanti tergantung kepada apakah dia berhasil membentuk koalisi atau tidak. Sementara tampaknya dia akan berhasil sementara ya, karena sudah membangun semacam ikatan yang cukup yang sudah lebih kuat dengan Partai Kebangkitan Bangsa, partainya Caimin. Tapi mereka belum sepakat soal siapa yang bakal jadi cawapres misalnya. Itu. Nah, itu artinya partai-partai di luar Gerindra
mungkin mencalonkan nama-nama lain. Nah, kalau yang terjadi adalah tiga-tiganya nggak maju karena tidak dicalonkan oleh partai, berarti kita akan berhadapan dengan nama-nama baru di luar 3 orang itu. Nah, tetapi memang banyak faktor yang mempengaruhi nama baru itu akan muncul atau tidak. Nama baru itu hanya akan muncul menurut saya kalau 3 orang itu tidak dicalonkan, atau hanya salah satu yang calon, nanti ada calon lain yang bertarung, dan itu sangat tergantung kepada konfigurasi partai politik itu. Jadi di situ posisinya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah partai politik kira-kira maunya apa sih? Itu yang kita belum tahu, ya. Ada 4 variabel, yang minimal 4 variabel utama yang mempengaruhi bakal terbentuknya koalisi pilpres itu, sehingga kita bisa tahu nanti ada 2 atau 3 atau 4, ya. Pertama, faktor presidensial threshold. Ini faktor yang paling jelas. Kalau gugatan terhadap presidensial threshold itu nggak dikabulkan, ya, kan masih ada yang mencoba menggugat lagi, gitu, ya. Jadi ini faktor yang fix sudah. Kalau kita menghitung bakal koalisi berdasarkan presidensial threshold, berarti tadi yang kita bicarakan maksimal 4. Catatannya 4 bisa kalau PDI maju sendiri, kayaknya enggak. Maka kalau PDI tidak maju sendiri, kayaknya maksimal 3. Kalau tidak 3 bakal calon tidak nyalon, atau hanya salah satu, maka mungkin kurang dari 3 koalisi yang terbentuk. Itu pertama, jadi faktor presidensial threshold. Faktor kedua yang mempengaruhi adalah faktor siapa bakal capres, dan terutama bakal capres yang dianggap dominan, yang dianggap paling potensial. Nah, lagi-lagi kalau kita bicara yang paling potensial 3 itu kan. Nah, kalau bicara 3 berarti kalau ikut itu berarti kan yang mungkin terbentuk 3 calon, 3 pasangan. Cocok dengan perkiraan awal, ya. Kalau PDI nggak nyalon sendiri, maka mungkin ada 3. Tapi siapa calonin siapa kita belum tahu. Yang pasti kalau Gerindra mau nyalonin Prabowo, itu aja baru yang pasti. Itu faktor kedua. Nah, faktor ketiga keempat kita nggak tahu, susah ditebak. Faktor ketiga adalah bagaimana interaksi antar partai. Bahasa umumnya sekarang silaturahmi. Kan kita tahu tuh, semua elit partai, pengurus partai silaturahmi kesana kemari, ya. Baik yang sudah punya bakal calon koalisi, pasangan koalisi maupun tidak, pokoknya silaturahmi ke segala arah. Ya, akan terbentuk kemana kita kan nggak tahu, belum tahu lah begitu. Meskipun bisa kita duga-duga juga. Nah, faktor terakhir ini lebih susah lagi tuh. Elit partai politik yang memegang tiket pencalonan itu maunya apa sih gitu? Mereka maunya gimana sebetulnya? Misalnya apakah memang mau memikirkan soal 3 nama calon itu kan boleh disebut sebagai, karena dia hasil riset berdasarkan opini publik atau aspirasi publik, maka kita sebut itu sebagai 3 bakal calon presiden yang paling tinggi aspirasi publik terhadapnya. Itu. Kalau apakah maunya partai politik memperhatikan itu atau tidak? Elit partai politik. Kalau mereka mau memperhatikan itu, berarti kita bisa memperkirakan. Tapi kan kebanyakan mengatakan masih banyak waktu, tunggu, ojo ke susu segala macam, ya. Maka naga-naganya sepertinya ini kembali ke tradisi lama, lastminute.com. Gitu. Jadi kenapa begitu? Karena tidak ada calon yang dominan kan. Kalau 2009 ada calon dominan Pak SBY. Sehingga mudah kita mudah pasti kebanyakan ke sini. 2014 ada 2 calon dominan juga, Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Jadi kita mudah tuh menebak koalisinya bakal 2. 2019 sama, ada calon petahana yang cukup populer Pak Jokowi, dan ada penantang yang sangat populer yaitu Prabowo. Sehingga kita mudah menebaknya dari jauh hari. 2 itu. Nah, sekarang calon yang dominan tuh nggak ada. Sehingga susah dia menjadi faktor untuk menentukan peta koalisi. Sehingga setiap partai saling tunggu. Kan jadi saling tunggu. Kenapa mereka saling tunggu? Karena kalau ada yang melangkah duluan, misalnya ngumumin koalisi sama pasangan capres-cawapres. Kalau dia melangkah duluan, itu ibarat main catur, dia ngambil bidak putih. Melangkah duluan, lawannya bisa mengantisipasi. Nah, sekarang siapa yang paling berani mengambil bidak putih itu? Kelihatannya belum ada. Nah, seharusnya yang punya
keberanian yang cukup itu berani ngambil bidak putih, karena kalau ngambil bidak putih dia bisa menentukan arah permainan sejauh mungkin kan. Ya, betul. Untuk misalnya dia menentukan arah permainan sampai 15-20 langkah ke depan, maka dia bisa menentukan saya mulai dari langkah pertamanya adalah di bidak ini misalnya. Yang lain belum tentu mikir 15 langkah kan, atau 20 langkah. Tapi tampaknya belum ada yang berani mengambil itu. Nah, kalau belum ada yang secara tegas berani mengumumkan, satu, siapa saja anggota koalisi pilpresnya, dua, siapa bakal capres cawapresnya, maka the waiting game itu is still on. Oke, gitu. Sampai beberapa hari menjelang pencalonan capres. Itu untuk pilpres. Nah, memang pemilu kita kalau sekarang ini kalau berkaca dari pengalaman 2019, perhatian orang memang terlalu banyak ke pilpres. Capres ya, Pak. Sehingga pileg yang seharusnya juga sangat penting. Apalagi ada pilkada juga ya, Pak, 2024. Pilkada 2024 November ya. Jadi nanti setelah itu dia fokus di pilkada aja. Tapi kalau yang pilpres, pileg, orang cenderung lebih memperhatikan pilpresnya. Dan itu dibuktikan di 2019 misalnya jumlah suara tidak sah untuk pilpres di 2019 itu 2,38%. Untuk pemilu legislatif yang tidak sah hampir 12%. Hampir 12% ya, Pak. Jadi banyak sekali suara terbuang, suara tidak sah. Ya, itu salah satu indikasi bahwa pilpres lebih menjadi fokus dibandingkan dengan pileg. Nah, karena itu bagi orang-orang yang bertarung di pileg, fokus di pilpres itu bisa menjadi pedang bermata dua bagi calon legislatif, terutama di dapil-dapil ya, bisa menguntungkan, bisa menjadi halangan tersendiri bagi dia, seperti pengalaman di tahun 2019. Baik Pak, tadi kita seru sekali diskusi tentang pilpres ya Pak ya, dan gambaran-gambarannya di masa yang akan datang. Saat ini saya ingin mengajukan pertanyaan lain terkait dengan peluang politisi muda Pak di pemilu 2024. Karena pemilu 2024 nanti kan selain yang bersamaan, yang serentak adalah pilpres, pileg, kemudian pemilihan DPD ya Pak. Kemudian di 2024 lagi di bulan November akan ada pilkada gitu Pak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih Pak peluang politisi muda maju di pemilu 2024 ini, terutama untuk pemilu pileg dan pilpresnya gitu Pak. Iya. Politisi muda itu definisinya kalau dari segi umur yang milenial dan post milenial ya. Post milenial, betul. Artinya yang lahir 81, kalau yang milenial 81 sampai 95. Kalau yang post milenial 95 ke atas ya. Betul. Kan ada tuh, karena persyaratan menjadi anggota DPRD itu kan 21 tahun. 21 tahun. Jadi yang post milenial yang lahir tahun 96 kan ada yang sudah berusia 22 tahun, di 2024 berusia 22 atau 23 tahun. Ya. Jadi ada yang post milenial tuh cukup banyak. Nah, kembali ke pertanyaan, bagaimana peluang politisi muda? Dari segala sisi seharusnya peluangnya sangat besar. Ya. Pertama, kenapa sangat besar? Pertama karena di 2024 nanti ada sekitar 58% pemilih itu berusia milenial atau post milenial. 58%. Itu menurut sensus BPS tahun 2020 kalau kita hitung. Apa itu artinya? Itu artinya semua partai mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus menjangkau pemilih milenial. Kalau dia nggak menjangkau pemilih milenial dan post milenial, dia nggak bisa memenangkan pertarungan. Karena 58% ya Pak? Ya, mayoritas. Bagaimana cara menjangkau pemilih milenial itu? Salah satu cara terbaiknya adalah dengan mencalonkan para politisi muda, para politisi yang berusia milenial dan post milenial. Jadi secara struktural peluang politisi muda itu super besar. Lebih besar dibanding sebelumnya ya Pak ya? Lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Jadi disengaja atau tidak sengaja nanti para politisi muda itulah yang akan bertarung banyak di pemilu 2024. Karena itu dengan demikian ada kebutuhan yang sangat besar dari semua partai politik, dari semua kekuatan politik untuk menggaet calon-calon
yang berusia milenial dan post milenial. Jadi menurut saya bicaranya itu bukan soal seberapa besar peluang politisi muda, tapi lebih ke sekarang itu adalah politisi muda macam apa yang akan lolos di pemilu 2024 itu. Ya. Macam apa Pak kira-kira Pak? Politisi muda yang betul-betul mewakili semangat anak muda harusnya kan. Iya. Jadi itu berarti bukan hanya usianya yang muda, tapi penguasaannya terhadap persoalan-persoalan yang menjadi concern atau keprihatinan atau kepedulian pemilih muda itu yang akan mampu menjadi pemenang begitu. Tapi juga politisi muda yang sekaligus juga bisa menunjukkan bahwa kepemimpinannya nanti kalau menjadi anggota DPR, anggota DPRD di provinsi maupun di kabupaten kota, dia bisa menghasilkan program dan kebijakan yang tidak hanya menyentuh kalangan muda, tapi juga kalangan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Nah itu jadi tadi ya, karena pemilihnya 58% milenial post milenial, itu artinya setiap politisi muda nanti kan akan bertarung di wilayah itu. Ya. Tapi kan jangan lupa ada hampir 40% pemilihnya berusia di atas 40 tahun. 40 tahun ya. Yang usianya pra milenial atau kolonial ya. itu Sampai kolonial. Mereka itu kan banyak juga. Ya, jadi seringkali nanti yang menjadi pembeda antara politisi muda yang satu dengan yang lain di dalam proses pemilunya adalah siapa yang mampu memberikan nilai tambah yang nanti menarik kalangan yang lebih tua. Ya. Kalau dia mampu itu, nah itu akan memberikan nilai tambah kepadanya sehingga dia menjadi pemenang kan gitu. Ya. Jadi jadi jangan-jangan nanti di pemilu 2024 itu justru akan ada kompetisi soal anak muda yang masih peduli orang tua itu siapa aja. Oke, iya. Gitu. Karena kalau yang bicara anak muda peduli anak muda pasti semua kan. Iya betul. Nah nanti yang mungkin akan membuat ada nanti anak muda yang kreatif, dia melihat di daerah saya itu semua politisi yang bertarung muda, karena itu nanti kalau hanya mengandalkan isu-isu anak muda dia sulit untuk menang, maka ada nanti akan mengambil isu yang saya akan menyiapkan uang kebijakan untuk mendorong uang pensiun yang lebih baik, asuransi kesehatan untuk para senior, orang tua, akses kepada kesehatan kepada orang tua, kepada lansia dan sebagainya. Itu nanti akan juga cukup menarik gitu. Ya. Tapi kembali ke tadi, menurut saya kita pertanyaannya bukan lagi bagaimana peluang politisi muda. Kalau itu udah pasti peluangnya besar, udah besar sekali. Nah pertanyaannya adalah bagaimana nanti yang akan menarik, isu-isu apa yang akan dimainkan oleh para politisi muda ketika bertarung dalam kompetisi pemilu legislatif itu di dapil masing-masing. Baik. Jadi intinya harus bisa menarik baik untuk pemilih muda maupun juga pemilih yang tidak muda lagi. Betul, gitu ya Pak, karena persentase yang tidak muda juga cukup besar, sekitar 42% ya, 42%. Yang berusia 40 tahun ke atas ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, memang 58% adalah pemilih pemula ya, atau pemilih milenial begitu ya Pak. Pertanyaannya, sebelum-sebelumnya justru orang-orang muda itu sangat anti politik gitu Pak. Jadi abstain, kemudian golput begitu. Nah, di 2024 seperti apa Pak peluang ini? Bagaimana orang-orang muda ini kemudian dihadapkan dengan pilihan kejenuhan dengan politik misalnya? Sebetulnya kalau data menunjukkan memang secara umum ya, orang Indonesia itu, pemilih Indonesia itu hanya sekitar 30% yang tertarik isu-isu politik. 30%. 30%-an aja. Yang lainnya nggak tertarik. Itu hasil penelitian sejak tahun 2004 sampai sekarang. Sekitar 30% aja. Di kalangan anak muda sama. Sekitar 30%-an aja yang tertarik isu-isu politik. Nah, tapi kita harus bedah lebih dalam itu. Yang mereka tidak tertarik isu-isu politik itu maksudnya isu-isu apa? Rupanya yang dimaksud isu-isu politik, isu-isu yang termasuk
politik high politics, Ya. bukan low politics, politik rendahan. Apa itu politik rendahan? Ya politik yang cuma soal-soal kekuasaan, Ya. perebutan ketua umum partai, gontok-gontokan bupati sama gontok anak bupati sama anak buahnya, kemudian konflik internal partai, skandal politik dan moral orang-orang partai, anggota DPR. Nah, yang isu-isu kayak gitu tidak menarik bagi bukan hanya orang Indonesia secara umum, tapi khususnya para politisi, para anak-anak muda, ya. Nah, tetapi kalau kita tanya kepada anak-anak muda soal seberapa peduli mereka dengan isu-isu yang terkait dengan kehidupan kebangsaan maupun kehidupan sehari-hari, itu kepedulian cukup tinggi. Misalnya ya, jadi ada misalnya beberapa waktu lalu, kalau nggak salah tahun 2021, itu ada riset tentang apa saja isu-isu yang menjadi kepedulian anak muda. Nah, memang agak menarik ya kalau kita khusus cek di kalangan anak muda, isu-isunya itu memang cenderung lebih cocok dengan perkembangan terkini dunia. Misalnya yang menjadi kepedulian anak muda itu soal korupsi. Ya, isu-isu korupsi masih menjadi kepedulian anak muda yang cukup tinggi. Lalu ada isu, nah ini menarik juga nih, ada isu tentang perubahan iklim. Oke, perubahan iklim. Ya, isu kerusakan lingkungan segala macam itu masuk dalam 5 isu teratas yang menjadi perhatian anak muda. Yang lain isu-isu yang terkait dengan kesehatan, bukan hanya COVID ya. Tapi akses kepada kesehatan, kemudian layanan kesehatan yang baik atau tidak ya, termasuk kemudian sistem kesehatan yang siap, yang bisa cukup tahan menghadapi gempuran berbagai masalah kesehatan seperti pandemi dan sebagainya. Kemudian di luar itu ada isu-isu seperti isu ekonomi, isu budaya dan sebagainya. Nah, kalau kita bandingkan dengan itu kan anak-anak muda yang jumlahnya sekitar 58% itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang secara keseluruhan di mana kelompok pemilihnya digabungkan dengan pemilih yang lebih tua yang 40 tahun ke atas, maka isu-isunya kembali ke isu-isu dasar. Isu-isu dasar secara umum. Maka kalau ditanya kepada masyarakat, apa sih yang harus segera diselesaikan oleh para pemimpin, para pengambil kebijakan kalau mereka menjadi pengambil kebijakan di negara ini? Satu, masih isu-isu ekonomi. Ekonomi itu khususnya harga sembako, harga barang kebutuhan pokok. Jadi basic ini dari tahun 99 sampai sekarang isunya itu nomor satu. Nah, karena kita memang masih dalam resesi ekonomi, masih dalam masalah ekonomi akibat pandemi dan katanya kemungkinan bakal mengalami resesi ekonomi, isu harga barang-barang kebutuhan pokok ini menjadi penting. Dan kita kan mengalaminya kemarin, real, ada isu minyak goreng. Betul, minyak goreng. Itu kan jadi membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada negara pemerintah menjadi berkurang sangat tajam ya. Akibat ketidakmampuan mengurus masalah minyak goreng ya. Kenapa? Masalah minyak goreng kan masalah sembako strategis boleh disebut gitu ya. Karena minyak goreng itu terkait dengan harga minyak goreng terkait dengan yang lain-lain. Misalnya kalau harga minyak goreng naik, harga tempe naik. Betul, tempe goreng naik, pokoknya kalau harga minyak goreng naik, gorengan naik gitu ya. Kalau gorengan naik itu para pedagang minyak goreng, ini contoh aja, para pedagang gorengan harus menaikkan harga gorengannya. Kalau dia menaikkan harga gorengannya, nanti mungkin pembelinya berkurang dan seterusnya. Jadi itu contoh. Belum lagi baru-baru ini kan ada isu, bukan isu, ada kebijakan menaikkan harga BBM ya, dengan cara mencabut subsidi BBM bersubsidi. Itu juga meningkatkan harga-harga. Jadi soal sembako, ekonomi itu masih menjadi kepedulian secara umum. Di luar itu adalah soal pekerjaan. Itu yang menjadi kepedulian masyarakat secara umum. Jadi kalau kita perhatikan ada kesamaan tuh antara masyarakat secara umum, masalah-masalah masyarakat secara umum, soal ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dengan kepedulian anak muda ya. Terutama soal juga pekerjaan, pendidikan, kesehatan ya. Selain kemudian di kalangan anak muda isu-isu korupsi atau good governance yang menarik. Jadi
para politisi nanti yang bertarung, politisi muda yang nanti bertarung itu harus memperhatikan isu-isu tersebut ketika dia mencoba untuk menarik hati para pemilih untuk memilih dia dalam kompetisi pemilu legislatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tadi disampaikan bahwa 58% pemilih kita adalah pemilih muda begitu, dan itu bisa jadi pemilih yang akan mendominasi di pemilu 2024 nanti. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Jayadi, ketika teman-teman sekolah politisi muda, alumni sekolah politisi muda akan bersiap-siap maju di 2024, apa saja yang perlu mereka siapkan untuk bisa memenangkan, merebut hati para pemilih-pemilihnya ini gitu ya, dengan komposisi yang 58% tadi orang muda, kemudian yang 42% adalah orang tua. Apa yang harus mereka siapkan Pak kira-kira? Pertama saya kira karena sekolah politisi muda itu secara spesifik didesain untuk membantu meningkatkan kualitas perpolitikan di Indonesia ya. Maka alumni SPM mestinya pertama punya visi yang jelas, visi ke depan yang tegas gitu, disertai dengan komitmen yang tinggi serta integritas yang terjaga. Itu saya kira yang pertama dari para politisi alumni SPM mestinya ya. Apakah itu betul atau tidak nanti Mbak Firi dan teman-teman yang bisa melihat di lapangan. Yang kedua, para politisi muda yang dididik di SPM saya lihat dibekali dengan soft skill maupun hard skill untuk melakukan atau untuk ikut dalam proses kompetisi politik yang memungkinkan mereka untuk melihat strategi dan cara-cara yang bisa membuat mereka menang. Jadi misalnya SPM itu membekali alumninya dengan political marketing tools, political marketing, keterampilan political marketing, baik yang bersifat soft maupun hard. Kemudian termasuk di dalamnya misalnya kemampuan untuk memetakan wilayah pertarungan di mana dia dapil ya, kemampuan untuk mentarget secara spesifik agar memenangkan kursi berapa jumlah suara yang yang bisa dia peroleh, kemudian wilayah mana yang bisa dia target untuk memperoleh suara itu, bagaimana caranya mengamankannya dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu maka mestinya para politisi muda alumni SPM sudah memiliki bukan hanya komitmen dan integritas tetapi juga keterampilan dan strategi yang cukup memadai untuk membantu dia memenangkan pertarungan. Tinggal sekarang bagaimana dia mengaplikasikannya di lapangan. Nah, tentu saja politik itu tidak berada di ruang kelas, bukan tidak di ruang belajar ya. Dia berada di lapangan yang seringkali harus mengkombinasikan dengan insting-insting dan seni dalam membujuk masyarakat, mengajak masyarakat untuk peduli. Itu dari segi keterampilan yang harus dia kerjakan. Jadi mestinya alumni SPM pasti punya cara yang efektif. Dia harus mikir cara yang efektif dan efisien sesuai dengan resources, sumber daya yang dia miliki untuk menarik suara dari kalangan pemilih secara lebih terstruktur dan sistematis. Itu satu. Nah, yang kedua saya kira alumni SPM akan berpeluang lebih besar kalau dia betul-betul memperhatikan di daerahnya masing-masing, di dapil masing-masing, isu-isu yang menjadi kepedulian masyarakat setempat ya. Tadi kan yang saya sampaikan bicara itu kan umum secara nasional. Ya. Itu semua nanti beda tuh. Ya. Karena jangan lupa, jadi yang harus betul-betul diingat atau selalu diingatkan kepada alumni SPM adalah bahwa pemilu legislatif itu mau dia nyalon di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, pemilu legislatif adalah kompetisi lokal. Kompetisi lokal. Kenapa? Karena pertarungan di dapil. Pemilunya nasional, tapi kan pertarungannya di dapil. Misalnya pemilu DPR pusat. Iya betul, DPR pusat, tapi kita bertarungnya di 80 dapil kan. Ya, setiap kandidat fokusnya di dapil masing-masing. Sama, apalagi kalau bicara kabupaten kota. Maka do not forget bahwa
kemampuan dia untuk localizing dirinya, melokalisasi dirinya di tempat atau di dapil dia bertarung, itu kunci. Bagaimana cara melokalisasi diri kita itu? Satu, harus menjadi tokoh di tingkat lokal. Dia harus menjadi tokoh di tingkat lokal. Apa itu tokoh? Tokoh adalah orang yang memiliki hubungan emosional psikologis dengan para pemilih, dan jumlah para pemilih yang merasa punya hubungan emosional psikologis itu cukup secara jumlah untuk membantu si tokoh menjadi anggota DPRD kabupaten kota atau DPRD provinsi atau DPR pusat. Mungkin kalau di Satu Nama SPM lebih terarah ke provinsi dan kabupaten kota ya, karena memang alumni kebanyakan yang di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi itu hal yang harus dilakukan local and customized strategy. Saya lihat ini didiskusikan cukup panjang di ruang-ruang kelas SPM. Bukan hanya secara teoritik, tapi juga dengan berbagai simulasi dan contoh-contoh praktek. Nah, kalau itu diterapkan bisa. Yang ketiga, saya kira walaupun pemilu legislatif itu lokal, tapi jangan lupa karena pemilunya serentak dengan pemilu nasional, termasuk pemilu pilpres, maka ada sejumlah faktor yang harus dikenali oleh teman-teman alumni SPM di dalam memperbesar peluangnya. Misalnya, partainya mencalonkan calon presiden tertentu, calon presiden A. Dia bertarung di wilayah lokal yang calon presiden yang dia dicalon oleh partainya tidak populer di wilayah itu. Nah, maka dia harus paham itu. Bagaimana caranya? Ya, misalnya tanpa meninggalkan partainya, tapi dia lebih mengedepankan ketokohan dirinya di situ. Karena masyarakat kita itu kalau dibandingkan antara apakah melihat tokoh atau melihat partai, cenderung lebih melihat tokoh ya. Terutama karena tokoh kan punya kedekatan emosional psikologis. Kalau partai kan bisa dilihat dari simbolnya, ketua umum di tingkat pusat dan sebagainya. Tapi kalau misalnya katakanlah partai saya kurang disukai di satu daerah tertentu di kabupaten kota, tapi saya adalah orang yang punya ketokohan di tempat saya akan bertarung, maka kemungkinan orang itu akan lebih memandang saya untuk memilih dibandingkan dengan sudahlah partainya nggak apa-apa itu, tapi kan yang penting orangnya, toh orang yang berhubungan dengan kita adalah ini. Itu yang kedua, ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian yang terakhir saya kira jangan lupa tadi 30% pemilih kita, hanya 30% pemilih kita dengan yang tertarik dengan isu-isu politik. Jadi kalau kita bicara soal menghubungi masyarakat, maka kita harus menggunakan isu-isu, masalah-masalah yang sifatnya non politis tapi menjadi kepedulian masyarakat. Saya menyebutnya begini, mereka harus bermain isu-isu politik yang non politik. Isu politik yang non politik. Non politik. Ya? Sebetulnya kan pendidikan, kesehatan. Semua masalah keseharian kita itu kan isu politik semua sebetulnya. Karena kan soal sembako, soal pekerjaan, kesehatan, pendidikan itu kan nanti diputuskan lewat kebijakan. Kebijakannya politik kan gitu. Jadi para politisi muda lulusan SPM harus bicara soal terutama isu-isu politik yang non politik itu. Misalnya kalau di daerah tempat dia bertarung itu isu pendidikan ya, yang menjadi faktor utama, ya udah dia bicara banyak di situ. Atau isu keadilan upah antara perempuan dan laki-laki di daerah-daerah yang banyak pabriknya misalnya, dia harus bicara itu cukup banyak, dan seterusnya. Intinya sekali lagi harus mengetahui lokal di mana dia berada ketika berkompetisi dalam pemilu legislatif itu. Baik. Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Tadi saya tertarik sekali dengan statement Bapak yang menyatakan bahwa politisi muda harus mengenal isu-isu yang terkait atau yang hidup di wilayahnya. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya gitu Pak, politisi muda ini bisa memilih isu yang tepat. Kan isu banyak kan Pak, kemudian yang beredar itu banyak. Bagaimana kemudian strategi apa yang bisa dilakukan untuk dia bisa memilih isu yang tepat yang bisa kemudian digunakan untuk menjadi strategi pemenangan mereka. Politisi muda harus berada di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Jadi itu kuncinya. Dan saya kira waktunya masih cukup. Sekarang kan bulan Oktober 2022. Itu masih ada waktu 1 tahun 5 bulan kira-kira
sampai dengan pemilu 2024 Februari, 1 tahun 4 bulan lah, ya. Masih ada. Kalau misalnya alumni politisi muda itu misalnya dia akan nyalon di kabupaten kota. Kabupaten kota kan nanti dibagi lagi menjadi dapil-dapil. Ya. Jadi wilayahnya cukup kecil sebetulnya. Mungkin cuma 4-5 kecamatan atau 3 kecamatan. Ya. Bahkan mungkin ada di beberapa daerah dia bisa fokus di hanya 2 kecamatan atau 1 kecamatan, beberapa desa. Kalau dia betul-betul hadir secara berkala di masyarakat, ya, ketemu masyarakat, ngobrol dengan anak-anak muda yang ada di situ, ngafe gitu. Saya perhatikan di banyak kota, baik kota kecil di kecamatan maupun apalagi kota besar, kecenderungannya pasca pandemi itu kafenya luar biasa banyak di mana-mana. Termasuk Jogja yang dulunya sudah banyak kafe, ya, tapi kok banyak sekali. Itu contoh, ya. Iya, betul. Nah, kan cocok tuh, anak muda bisa ngumpul tuh di kafe. Ya, dia harus immerse di situ, ikut, ya. Jadi kayak peneliti antropologi lah sementara. Iya. Ya. Oh, oke. Etnografi itu ya. Melakukan etnografis gitu, ya. Selain tentu saja nanti yang punya kemampuan melakukan survei, ya, secara kuantitatif. Tapi kalau tidak itu juga menurut saya cukup ampuh. Jadi kita langsung mengenali masyarakat. Pada saat yang sama, yang bertemu kita itu langsung kenal juga sama kita kan. Nah, itu akan membuat si politisi muda bukan hanya mengetahui, tapi juga bisa menghayati problem-problem itu, sehingga ketika dia bicara ke masyarakat secara umum di daerah itu secara lebih luas, yang dia bicarakan itu terasa otentik, bukan ngapal. Gitu kan? Di awang-awang ya Pak. Iya, kan bisa aja kita tidak perlu datang ke daerah itu, tapi cukup baca, siapin cari konsultan atau teman yang bisa siapin ini list masalahnya. Tapi kalau dia tidak pernah hadir langsung di tempat masalah itu terjadi, itu kalau dia bicara jadi kayak orang menghafal, tidak otentik. Nah, yang yang dipilih orang itu antara lain pemimpin yang otentik, pemimpin yang nggak ngadi-ngadi gitu, nggak mengada-ada. Ya, jadi ya yang kelihatan bicara sesuai dengan kepeduliannya, komitmennya, pengetahuannya dan pengalamannya. Itu punya peluang untuk terpilih secara lebih besar, ya. Karena tadi kan kenapa? Karena kalau dia sudah bisa begitu, dia jadi tokoh tuh. Jadi tokoh. Kenapa? Sekali lagi saya mendefinisikan tokoh di tingkat lokal adalah orang di daerah itu, kalaupun tidak semuanya, cukup banyak lah, ya, 50%, 40% merasa punya hubungan emosional psikologis dengan sang tokoh. Nah, itu modal besar untuk terpilih sebagai calon legislatif. Baik, menarik sekali Pak. Tapi karena waktu kita terbatas, maka diskusi kita harus kita berhentikan, kita harus hentikan sampai di sini. Terima kasih banyak Pak Jayadi waktunya, menarik sekali diskusinya. Saya mencatat ada beberapa hal yang penting dari diskusi kita. Ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama, bahwa di pemilu 2024 belum ada calon yang dominan untuk partai untuk pemilihan presiden gitu, ya. Jadi ini masih sangat mungkin ke depan petanya masih bisa kita tunggu gitu, ya. Tergantung dari partai-partai politik ini mau mencalonkan siapa. Jadi kita tunggu saja. Kemudian yang kedua, yang menarik adalah 58% dari pemilih kita adalah akan ada pemilih muda gitu, ya. Dan kemudian ini juga berdampak bahwa peluang politisi muda sangat besar di pemilu 2024 karena pemilihnya muda gitu, ya. Maka calon-calonnya juga akan calon-calon muda yang maju gitu, ya. Peluang calon muda sangat besar gitu. Cuman pertanyaannya, calon muda seperti apa yang kemudian akan dipilih oleh publik dalam pemilu 2024? Pak Jayadi Hanan tadi memberikan tips gitu, ya, khususnya untuk teman-teman yang alumni sekolah politisi muda gitu, ya. Ada 3 hal gitu, ya. Yang pertama, bahwa politisi muda harus punya visi yang jelas, kemudian dia juga harus punya integritas yang kemudian itu dikenali oleh masyarakat. Dan kedua, politisi muda harus kembali ke daerahnya, mengenali dan berinteraksi dengan warga lokal untuk mengetahui sebenarnya isu apa yang perlu ia perjuangkan melalui politik elektoral ini. Dan kemudian yang ketiga, jangan lupa bahwa 30% pemilih kita itu
kita hanya punya peluang pemilih itu hanya 30% gitu ya, dan mereka tidak menyukai isu-isu politik yang high level gitu, tapi justru politik sehari-hari. Maka menentukan isu apa yang tepat itu menjadi kunci dalam kemenangan politisi muda di pemilu 2024. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Jayadi Hanan. Mungkin kita akan diskusi lagi di kesempatan selanjutnya. Mudah-mudahan, ya. Untuk menutup sesi kita hari ini, saya punya 2 pantun Pak Jayadi. Saya bacakan dulu ya Pak Jayadi. 2 pantunnya. Oke, berlayar ke Raja Empat, carilah hotel untuk tempat menginap. Pemilu 2024 sudah dekat. Politisi muda, mari bersiap-siap. Kemudian yang kedua, balonku ada 5, katanya rupa-rupa warnanya. Demikianlah podcast Satu Nama. Berjumpa lagi di podcast berikutnya. Saya boleh pantun juga? Boleh Pak, silahkan Pak. Kalau puan cerana, Oke. ambil gelas di dalam peti. Dengarkanlah podcast Satu Nama, karena hostnya pintar, yaitu Mbak Firi. Yeay. Tidak hanya mendengarkan ya Pak, tapi juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share untuk podcast Satu Nama, dan ketemu lagi di siaran-siaran selanjutnya. Terima kasih dan selamat berhari ini.